Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Prastio dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di video kali ini saya akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu Hendy Yusuf. Materinya yang berjudul Metode dan Metodologi Sejarah secara umum. Langsung saja ke materinya. Setelah teman saya tadi menjelaskan tentang pokok inti dari metode dan metodologi sejarah secara umum. Nah, di video kali ini saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Hendy Yusuf, di video yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi metodologi sejarah mempunyai kedudukan yang setara dengan ilmu-ilmu lain, terutama dengan ilmu sosial yang sampai tingkat tertentu menerapkan metode ilmiah itu sendiri. Metode dan hasil yang ilmiah menerapkan konsep yang memandang ilmu sebagai suatu kumpulan kebenaran yang diperoleh dengan sistematis mengenai suatu persoalan tertentu melalui suatu metode yang efektif. Memahami metodologi sejarah adalah pengetahuan mutlak yang sangat harus dimiliki oleh seorang sejarawan itu sendiri. Tidak mungkin ya seorang sejarawan akan membentuk sebuah karya besar dalam sejarah jika tidak dengan pemahaman yang baik tentang metodologi sejarah tersebut. Sebuah karya sejarah yang ditulis oleh sejarawan jelas akan terlihat berbeda dengan penulis amatir atau bukan sejarawan. Itu jelas banget perbedaannya, bisa dilihat dalam penggunaan metodologi sejarahnya. Tulisan ini akan memandu pembaca bagaimana memahami metodologi sejarah teoritis dan bagaimana menerapkan dalam penulisan sejarah itu sendiri. Jadi sangat jelas berbeda sekali melalui metode atau metodologi sejarah dibandingkan dengan bukan sejarawan, namun dia memaksa untuk menulis apa yang terdapat di dalam sejarah tersebut. Kemudian menurut Fritz Maslow, ilmuwan sosial dan ekonom New York University yang memiliki perhatian terhadap masalah metodologi, menyatakan bahwa bagi orang yang buta huruf tidak dapat membedakan antara metodologi dengan metode tidak dapat dimaafkan. Karena meskipun metodologi itu mempunyai metode, namun metodologi bukanlah metode. Bukan pula seperangkat metode dan bukan pula deskripsi mengenai metode-metode itu sendiri. Sebenarnya metode dan metodologi adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Menurut Kartodirjo, membedakan antara metode sebagai bagaimana orang memperoleh pengetahuan how to know dan metodologi sebagai mengetahui bagaimana harus mengetahui to know how to know. Berbicara tentang metodologi berarti berkaitan erat dengan masalah teori, itu jelas. Teori dalam disiplin ilmu sejarah sering disebut kerangka referensi. Kerangka referensi kadang kala juga dinamakan dengan skema referensi atau persuposisi atau personal equation, yang merupakan suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti dalam menyusun bahan-bahan yang telah diperolehnya dari analisis dan sumber, juga dalam mengevaluasi hasil penemuannya tersebut. Nah, menurut Alfian tahun 1987, meskipun Berhofer menganjurkan para sejarawan meminjam teori-teori, konsep-konsep, dan teknik-teknik ilmu sosial, peminjaman demikian tidak dimaksudkan agar pakaian sejarah menjadikannya ilmu sosial, akan tetapi hanya untuk membuatnya menjadi ilmiah belaka. Manusia baik secara individual maupun secara kolektif adalah kompleks. Studi mengenai manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan orang mengenal konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial, dan manusia dapat dikaji sebagai etnis analitik melalui suatu kerangka konseptual. Nah, menurut Sartono Kartodirjo lagi, permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah adalah masalah pendekatannya itu sendiri. Pengembaraan mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan. Maksudnya, dari segi mana memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya.
kemudian ada beberapa unsur pendekatan dari hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh hasil pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan sosiologis. Dalam mengungkapkan peristiwa masa lalu, di dalamnya terungkap segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Pada sejarah sosial, pembahasan mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelampiasan sosial, peranan dan status sosial, dan sebagainya. Kemudian pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam kajian antropologis biasanya mencakup berbagai dimensi kehidupan, sering diklasifikasikan berdasarkan cabang-cabang antropologi sosial, antropologi politik, dan antropologi budaya. Pendekatan politikologis atau ilmu politik secara konvensional adalah sejarah yang identik dengan politik. Jalannya sejarah ditentukan kejadian politik atau politi, perang, diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh politik itu sendiri. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya dan dari teman saya mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.